Setiap diri manusia, baik fisik maupun rohani, awal ketika masuk di dalam jenjang dewasa alias akil balik, mesti terperosok dengan dosa-dosa yang ada kaitannya dengan jasmani, lebih-lebih rohani. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jasmani juga rohani itu mesti terjadi terhadap siapapun. Kan refep ya. Saya ulangi. Setiap diri manusia, yang sana, refepnya yang sana itu maksud aku. Bukan yang sini, yang sana. Setiap diri manusia ketika saat masuk di masa dewasa alias akil balik, baik jasmani maupun rohani, itu mesti masuk dalam jurang maksiat atau dosa. Dosa, kesalahan yang ada di dalam jasmaniyah sudah diatur di dalam hukum syariat. Ini nggak usah tak bahas, karena itu bahasannya dulu waktu jenengan masih di TK. Oleh karena jenengan ini pelajarannya mahasiswa, maka yang kumaksud daripada kesalahan rohaniah itu sudah diatur, diberikan petunjuk di dalam hukum hakikat. Apa kesalahan dan dosa yang pernah roh lakukan terhadap Allah? Sampai Allah mengatakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kau melakukan rohaniyahmu, di dalam rohaniyahmu itu bertengger ada selain Allah. Kalau kita bicara cinta, janganlah ada cinta rohaniyahmu kecuali hanya Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan ada di ruangan hatimu ada iman selain Allah, ada cinta selain Allah. Oleh karena kita masuk dalam kaidah dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Pinter ngun. Pandang bertemu pandang, kau tidak sadar di situ ada nafsu dalam dirimu mengatakan, anaknya siapa itu? Kita kepo,
Kita cari-cari identitasnya, kita cari di mana. Bahasa anak muda itu namanya nadhor. Bertemu, saling melihat. Saling melihat. Anak zaman sekarang, dulu tidak. Anak tidak ngerti apa-apa, hanya orang tua, musuh orang tua, digadukke, ditemukan, langsung adu nih. Makanya jangan heran sampai 40 hari, tidurnya itu saling mungkuri. Lah, apa bahasa Indonesia ini? Saling mungkuri. Saling belakangi. Lah sekarang beda Pak, zamannya, peradabannya juga beda. Sebelum beli sepeda motor harus tahu tumpahannya enak apa? Biasanya gitu. Saya mengatakan sepeda motor, Pak. Sekarang orang tua membiarkan anaknya ketika didatangi calon pacarnya dijak keluar tanpa muhrim, biasa, sudah nggih? Biasa, Pak. Sungguh biasa. Dulu, Pak. Wis zaman, Pak. Zaman, sekali lagi zaman. Karena peradaban kita orang timur terobsesi dengan peradabannya orang barat. Barat campur timur, rusaklah terjadi. Gak usah kita bicara ngomong SMA, Pak. Anak SMP loh, ada yang hamil. Bahkan kadang SD kelas 6 ada juga yang beda, Pak. Dulu, mohon maaf, sudah balik. Anak perempuan dengan anak laki main peta umpet di bawah ganyong. Guyu, berarti jenengan ngalami. Nggak ada apa-apa. Mulai ya wutuh, ya. Entah, Pak, karena peradaban memang peradaban. Lihat anak kecil-kecil sekarang pakai game, pakai HP itu ya. Kadang-kadang ada sponsor masuk. Sponsor itu saya lihat kok langsung montol-montol. Loh, ya. Berarti sudah pengajaran ini. Allah ya karim, udah itu peradaban. Apa dosanya rohaniah kita pada Allah? Kita telah mengadakan di dalam hati khususnya tentang iman selain Allah. Contoh. Kalau niki ngantuk, Pak, ngantuk. Terus bahasa akal ngomong, son lewat nafsu, kui ben gak ngantuk, pinggirmu ada kopi. Umbin son cek nikangan, niku nafsu ngomongke, membisikkan terhadap dada kita lewat akal. Minal jinnati wan nas. Diombe temenan, Pak. Iki contoh ya. Lah sampean sing ngombe kopi, aku nyocot dhewe sampean rokokan iso ngombe kopi ya. Meripat langsung peyar. Kesimpulan ruhku iku mengatakan tentang iman. Kok umpama gak ngombe kopi, montoku gak piar. Jatuhnya iman terhadap ruhaniaku itu terhadap kopi. Inilah
satu kesalahan rohaniah. Mestinya ruhaniah saya itu jatuhnya iman itu terhadap alladzi, yang alladzi iku wadzahiru wal batinu, zahiru wal batin, di dalam dan di luar kopi iku ono alladzi. Bahasa syariat ada wujude Allah. Hatiku gak di situ, Pak. Akhirnya kesimpulannya iman saya itu terhadap makhluk yang berbentuk kopi. Yakin kok gak ngombe kopi mang aku yang ngantuk rek. Adik kopi iki kopi jos sih koyoke. Ngerti kopi jos, Pak? Jos melek ini lho maksudku, ngoten pun. Akhirnya cintane rohku iku tidak bisa masuk di dalam alladzi, di situ tidak bisa. Cintanya rohaniah saya ya terhadap kopi. Akhirnya ngomong jamaah, kuwi nek rene yang nggawa kopi. Jadi biar tidak sinting ditambahi gula kopi. Ini ku Pak Yai, Pak. Bukan Mbah Yai. Pak Yai ku singkatan numpak ngrayai. Atine iku mingkol bin rohibin. Atine iku suka-suka enang makhluk. Suka-sukai makhluk. Sehingga menyayangi jamaah sing sugih, sing kaya. Karena ada kepentingan cinta terhadap kekayaannya. Dimanipulasilah Anda. Aku gak buka kartu. Enggak. Saya mengatakan fakta di lapangan. Kalau bondo dunyo bondomu sudah habis, gak mungkin kau disayang lagi. Didekat lagi gak mungkin. Dia akan pindah terhadap jamaah yang lain yang masih bisa dicecep dunyane. Dengan manipulasi berbahasa macam-macam. Akhirnya Anda mau gak mau, yuk harus mengasihkan. Nah ini masih banyak hal yang seperti ini. Masih banyak. Karena memang mingkol bin rohibin, hati saya itu condongnya terhadap cinta dunia. Lah jamaah umat yang enggak punya alias fakir didoi. Hati gak direken. Karena memang budale itu berangkatnya itu enggak membawa gula kopi. Lah ini. Subhanallah. Hal yang seperti ini masih jadi budaya, Pak. Jadi budaya. Udah, apa sebabnya semua itu? Karena condongnya hati kita itu mingkol bin rohibin. Hati yang duduk, ruhaniah kita duduk, cintanya terhadap selain Allah. Inilah kesalahan dosa, Pak. Kesalahan ruhaniah pada Allah, dosa pada Allah, ya seperti ini. Saya tidak bicara tentang kesalahan jasmani, itu sudah maklum. Nggak usah saya bahas. Saya cuma membahas
dosa atau kesalahan rohani pada Allah. Contoh tadi Pak, saya ngombe kopi tadi. Seperti itu. Padahal kita semuanya pernah melakukan. Kalau Allah dawuh jatuhnya cintanya sirah terhadap selainku itu ada 3. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pertama terhadap pasangannya. Si istri pada suami, si suami pada istri. Setelah itu pada anak. Setelah itu apapun yang ada kaitannya dengan kebutuhan jasmania. Konatiril mungkontoro dunyo brono. Yang meliputi sandang papan dan pangan. Ini. Ketika kita masuk pada fase tersebut, mayoritas kita semuanya itu ngalami keterburukan iman. Keterburukan iman. Pertanyaan saya, sampai kapan ini? Anda umur berapa, ibu, bapak, umat manusia? Sampai kapan? Keterburukan iman kita rohania jatuh pada selain Allah. Bahkan Rasulullah sudah memberikan peringatan terhadap kita. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Di dunia ini, bagaimana rohaniahmu itu ketika beraf'al, ketika jasmani melakukan tindakan aktivitas. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Rohaniahmu itu seakan-akan bisa melihat Allah. Caranya mudah. Sering saya katakan, kuncinya adalah zikir. Yang zikir itu bisa menjatuhkan rohaniamu untuk meninggalkan yakfur bittauhid. Meninggalkan perkara-perkara iman selain Allah, selain Alladzi. Dalam setiap aspek apapun. Setelah itu, zikir itu akan menjatuhkan rohaniahmu itu wa yu'min billah. Menghantar rohaniahmu itu bisa sampai pada Sang Yang Tunggal. Mahuwa adzikr. Manakah yang dimaksud zikir tersebut? Bila suarin wa kalamin walaftin wahuwa bila kalamin walaftin wasuwarin. Dialah zikir yang tanpa kau ucap, baik secara lesan, zahir, mau lesannya batin, hati ini dengan nama bukan itu. Wasuwarin. Itulah zikir yang tanpa suara. Walafdin, lafad. Wa ismin, nama, bukan. Wasifatin, lan sifat, dan lain sebagainya. Di dalam zikir itu akan menuntun rohaniah itu untuk bisa menghadap terhadap Sang Yang Tunggal. Yaitu alladzi asra bi abdihi. Itu. Inilah adzikru bisiril asrar. Setiap pengajian mesti Allah iku mau nyandak iku Pak. Ngambil kefungsian
daripada zikir untuk bisa sampai wusul pada Allah, mesti dicanda. Terus diingatkan. Sebab wadzakaralloha katsiron. Perbanyaklah zikirmu itu. Perbanyak. Itulah zikir yang sadar diri bahwasanya semua itu yang berlaku hanyalah Sang Yang Tunggal. Itu alladzi, di dalam bahasa Qur'annya disebut alladzi. Bapak Ibu, siapapun yang dirinya sudah duduk di situ, maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah terkait dosa. Dosa dan husnudzon pada Allah. Apa yang dilakukan maksiat secara batin dan zahir, ketika ruhaniyah ini duduk di dalam iman hanya pada Allah, maka yang dianggap besar dosa itu menjadi kecil di mata Allah. Karena apa? Karena rahmat yang datang, Pak Bu. Jadi ketika saat jenengan lalai dari Allah, secara fisik itu jatuh di maksiat, ruhaniyahmu itu sadar. Semuanya yang berperan adalah alladzi. Saat itu. Itulah namanya rahmat yang dihadapkan Allah terhadap diri makhluk tersebut, yang tadinya dosa itu besar, akhirnya menjadi kecil di mata Allah. Paham maksud saya? Seakan-akan seperti Anda yang melakukan. Tetapi sumber asal muasal, oleh karena ruhaniyahmu itu jatuhnya imannya hanya pada alladzi, maka yang besar dianggap orang lain itu menjadi kecil. Saya istilahkan gini. Kita orang tua punya anak, atau kita punya saudara. Kesalahan anak terhadap kita sebagai orang tua nggak ukur. Besarnya itu tidak bisa diukur. Tetapi sebesar apapun kesalahan, kalau yang keluar itu rahmat, jadi kecil enggak? Jadi kecil. Sebab dengan rahmat itulah akan menimbulkan maghfirah, pengampunan. Sekecil apapun dosa yang dilakukan si roh dan si jasad, manakala tidak jatuh di rahmat, sekecil apapun itu menjadi besar. Oleh sebab itu, makalah 59 sampai 60 ini nanti akan membahas tentang dosa dan husnudzon pada Allah. Prasangka sekarang, tadi dosa. Saiki prasangka. Kita setiap saat dan waktu itu dihadapkan Allah atas ketetapan dari qada dan qadarnya. Isi qada qadar itu ada macam dua. Satu, ada yang tidak cocok, bertentangan dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Contoh, awak loro. Ya. Awak loro greges. Sebab tadi malam itu berhubung waktunya kesempatan isok badminton, saya genjot sampai bermain 2 kali. Habis itu lumpuh. Sikil iki mang Pak Bu. Cenut-cenut greweli. Kelutak-kelutik
Ya, geger nggih lara kabeh, sembarang lara kabeh. Tangi turu awak ngreges. Wis sinten sing gelem ngoten niku? Mboten wonten. Mboten enten. Manusiawiya enggak mau sakit, nggih mboten Bu. Mboten purun. Tapi lewat ketetapan Allah harus terjadi. Terjadi. Bisnis sampean, ekonomi. Siapapun enggak ingin jatuh, itu enggak pingin. Tapi Allah jatuhkan. Mesti itu kadang terjadi. Suami, istri, kita manusia pinginnya tenang-tenang aja. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kadang diuji Allah. Lewat yang gak enak. Suami pekerjaannya di PHK. Gak bisa kerja. Cari kerjaan gak payu. Akhirnya aset yang dibutuhkan di dalam keluarga itu otomatis diambil berkurang, bahkan habis. Sampai sebagai istri, nek ati kedunyan, mesti ngamuk-ngamuk. Lah gitu nggih. Nek istri hatinya mingkol bin rohibin, mesti ngamuk-ngamuk. Ndek kok ae gak nyambut gawe, kok ingoni rendeng anakmu. Lah. Nek ketemu istri kaya ngono, Pak, golek global kancingun. Golak Kak. Sama suami juga begitu. Nah, Allah pasti mendatangkan, mohon maaf, perkara-perkara yang bertentangan dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Sakit, ekonomi merosot, anak nggoda, dan lain sebagainya. Tetapi Anda harus berhubung Anda itu sudah mengenal dinul haq, harus berprasangka baik pada Allah. Jenengan harus berprasangka baik pada Allah bahwasanya di balik semua apa yang dihadapkan Allah pada diri kita, yang gak enak tadi itu ada rencana Allah baik. Tanaman kita dihabiskan hama. Tetap husnudono hatimu pada Allah. Allah punya rencana baik di belakang itu semuanya, Pak Bu. Gak ngawur, Allah gak ngawur. Apa rencana baik Allah yang bisa kami petik di dalamnya itu? Sederhana. Mempelajarkan rohaniah itu dari pengakuan. Cek gak muncul wekku. Ku hambai lho, Pak. Cek gak muncul itu. Sebab siapapun di hati kalau selama masih muncul tersebut, jangan kira Anda bisa bertemu Allah. Sebab syarat Anda bisa bertemu Allah, kembalilah ke asalmu. Asalmu tidak ada, adanya sebab diadakan yang ada. Kembali ke asalmu, tidak ada. Baru nanti bisa akan bertemu dengan sendirinya, dengan petunjuk di situ. Allah sendiri yang membimbing dan memberi petunjuk terhadap ruhaniyahmu di situ sampai bertemu Allah. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana ila rabbika ruhaniyahmu bisa kembali ke asal. Hanya itu. Ini sistemnya kan gini, Pak. Sistemnya sederhana sistemnya. Adalah nafi isbat. Nafi isbat. Atau tahallul
kembali ke tajalli. Hanya ini. Belajarlah hatimu untuk meniadakan selain Allah. Masih wallah itu tiadakan. Kembali lagi kunci keduanya ini. Kuncinya ada di zikir sirul asrar. Zikir sirul asrar. Kuncinya di situ. Fungsi sirul asrar itu lakukan. Baru. Terus bisa jadi secara fisik rencana Allah atas takdir qadhi, ketetapan yang tidak enak kita rasa itu untuk menyelamatkan baik secara jiwa maupun raga dirimu. Iya. Kok umpomo kui dadi orang menjadi orang yang kaya raya secara fisik, kau akan dimungsuhi pencuri dan perampok. Tidur sak tidur enggak iso nyenyak. Karena Anda dimungsuhi dan diincar oleh pencuri. Tapi seandainya kau tidak punya apa-apa, bagaimana perampok pencuri bisa garong hartamu wong kau tidak punya Lah. Banyak manusia yang tidak berpikir sampai di situ. Akhirnya suudon naik atine nang Allah. Lah iya, saya ini sudah sholat lengkap, zakat, poso, haji. Mohon maaf, saya juga sudah berdoa di muka Ka'bah. Barang siapa yang berdoa di situ dijabahi. Nyatanya, saya pulang dari haji. Istri saya minggat. Ya. Anak saya juga begitu. Bisnis saya rusak. Lah. Kemudian datanglah ke orang pintar katanya. Minta amalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Garwa kula minggat. Bisnis sebabnya bisnis kula hancur. Yuga kula nggih minggat. Sertifikate omah digondol. Notok kula, ya napa carane kula balik jati wuni kembali ke asal. Akhirnya dikasihlah amalan. Inni ra'aitu ahada asara kaukaba wasamsa wal qamar lisa jidin. Jangan dicatat, jangan. Wis nger wacanen iki bacalah jam 12 malam sampai habis subuh, sampai subuh. Kuat tangger. Mboten kiat, Mbah. Ya udah, bacalah ini sesuai jumlah bayi. Berapa bayi? 99. Nomornya bayi. 99. Kok apal Gus? Mantan aku ini. 99. Oke. Wacanen bacalah itu 7 hari tanpa putus. Delalah kuasane Allah. Tiba-tiba sesudah 7 hari istrinya sajidin tunduk, Pak. Datang anaknya yo datang. Teman-temannya tadi yang utang-utang sajidin. Makanya tanya Gus bagaimana caranya nagih utang. Orang ini orang baulet. Waktu utang enak. Waktu jatuh tempo nggak enak. Sudah sejak dulu orang berangkat utang itu bahasanya manis. Nanti jatuh tempo ngilang.
biasa. Sok lali. Ngelali apa sok lali ya gak ngerti ya. Jadi teman-teman yang pernah utang, dia lupa datang. Lisa jidi. Seperti bulan bintang sujud tunduk terhadap Nabi Yusuf. Dah. Gak usah ditulis. Dini kok tulis kok lakoni ya ora apa-apa, tapi situ pesanku. Bertajalilah biar imanmu gak keliru. Ngoten. Akhirnya bisnisnya terbangun, Pak. Ketika saat itu iman saya jatuhnya di mana? Telea. Mesti ndugi sebab wirid. Wis. Ayo ngomong krana Allah, rini tak tongkak cangkemmu. Gak iso, Pak. Gak bisa. Ruhaniyah kita itu jatuhnya terhadap Alladzi gak bisa. Paling mentok ngene. Gusti Allah ngelantarno lewat aku iki maca wiritan itu. Gusti Allah ngelantarno. Allah sapa, Bos? Yo gak ngerti Allah sing ndi. Pokoke Allah. Ning ndi, Bos? Dhuwur kono. Nek ngomong dhuwur, terus ayat ini Quran ngomong ini, wa nahnu dan saya iku akrobun luweh ide, lebih dekat min hablil warid dari urat nadimu. Lah kok kuwi ndodong ndukur? Apa urat nadimu kecentel nang langit kono? Makanya tanya ars di mana? Lah apa ndodeng ndukur? Ya dalam hatimu ars itu. Lauhil mahfud ya ning jagate atimu. Surga neraka ya di dalam hatimu. Gak usah duding-duding mendukur. Ngapunten, boleh-boleh saja itu kronon sik kenal jenenge tok. Pangerane Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Jadi makrifate dhek iku makrifat kita dulu waktu di syariat nama. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Diomongno pangeranku pangeranmu iku jenenge Allah. Fa'budu ya nyembah kamu terhadapnya. Nyembah yang seperti inilah ikut disebut siratum mustaqim, jalan yang lurus. Surat Maryam 63. Itu, Pak. Kita dulu nama tok. Nama. Belum bisa sampai di dalam zatnya. Di syariat kita diajari awwaluddin ma'rifatullah nama. Oke, nama. Orang Islam akhirnya kemana-mana di rumahnya ada tulisan Arab Allah. Lah ngeten nggih? Muhammad. Allah Muhammad nama. Wis naik di thariqah. Kita kenal Allah sifat. Sifat. Akhirnya sifat-sifat jelek itu dihilangkan. Jangan berhenti. Naiklah ke hakikat. Kau akan dikenalkan awwaluddin ma'rifatullah di dalam zatnya. Bukan zatnya, bukan di dalam zatnya itu. Yuk antara saya dengan panjenengan inilah yang kumaksud. Inilah wujudullah, wujudnya Allah ini. Dan ini tidak terbatas dan tidak terhijabi dengan apapun. Enggak. Al-Hadid Allah katakan, baik itu ada di dalam maupun di luar. Di dalammu dan di luarmu. Bahkan sudah benar Allah katakan, saya lebih dekat daripada urat nadi. Udah, temui. Makrifatkanlah ruhaniyahmu itu di dalam Alladzi. Bukan Alladzinya, tapi di dalamnya. Masya Allah. Akhirnya ahli kitab. Kublu ediring no, Pak.
Nggih. Karena nggak bisa masuk di situ menolak. Mengapa? Sebab aklun yang dipakai nerimo dawuh Al-Qur'anul Qadim itu akal, bukan rasa, bukan iman. Berhubung wis kadung didisiki pinter disi, akhirnya Gusti Allah dipinteri gitu loh Pak Bu. Allah. Udah, itu perkara yang tidak enak. Sekarang yang nomor 2, Allah pasti jatuhkan perkara yang pasti, yang enak, cocok dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Awak sehat, dompet kandel, bojo mensem, ben malam mesti tawa. Pake mboten ngersakake. Berhubung mang tadi sudah makan sate wedhus. Oke deh. Nyek onyinnya mandi. Ada Madura ada. Bojo Pak, tapi ojo liyane, ngono lho maksud kula. Paham nggih? Gak apa-apa, kewajiban sampeyan. Ingat di dalam syariat. Wong wedok tengah malam atau waktu bengi dijalui garwa, diminta oleh suami untuk berkumpul, enggak mau, sampai pagi dilaknat oleh malaikat. Bukan karena haid loh, bukan. Kok ada istri itu tadi sore-sore jam 7, wong makannya sate jam 6 loh Pak. Jam 7 kan reaksi sudah. Itu. Istrinya dipanggil yang kudu harap. Kok nolak? Siap-siap kuwi dilaknati malaikat sampai pagi. Berarti nek malaikat ngelaknati, otomatis Allah melok ngelaknati. Kan macam-macam nolak ono alasan. Alasannya apa? Loh, si istri ono tamu loh, di WA ngono. Ya suami kudu ngerti lah. Bukan karena suami, karena ada hukum terus semena-mena, ojo. Lihatlah keadaan istri, ada tamu, masih sibuk nyusoni anak dan sebagainya. Ya lihat kondisi. Sebab jenengan nek kewajiban nafkah batin iku nggon sing penak, sing tenang. Paham nggih? Itu. Jadi isok noto ruhaniyah itu jatuh di tajalli Allah. Kok tutuk kuni mang nyapa. Wis kembali pada perkara basti. Ingatlah perkara basti yang dihadapkan Allah tetap husnudono. Walaupun secara hakikatnya sugih bondo, sugih anak, sugih apa ae. Iku mayoritas biasanya itu mempengaruhi ruhaniyah untuk tidak bisa likok datang Gusti Allah. Ada, dasarnya ada. Alhaakumut takasur. Bila mana rohaniyah jenengan bermegah-megahan dengan urusan duniawiyah, itu yang menjadikan hatimu itu lalai pada Allah. Dengan dasar inilah akhirnya ulama tasawuf itu mengambil sikap spekulasi. Tinggalkan semua apa yang berkenaan dengan kemewahan dunia, tidak hanya secara batiniah, tapi juga secara fisik. Karena dia beranggapan
mewahnya zahiriyah saya boleh mempengaruhi ruhaniyah saya. Aku ngaku-ngaku sugih, rumangsa sugih, memang faktane dasar ini zahir saya sugih, saya kaya. Siapa? Beliau Imam Ghazali. Akhirnya ditinggalkan, Pak. Fasilitas rektor Al-Azhar dia tinggalkan. Fasilitas apapun ditinggalkan. Tapi bukan selamanya mewahnya dunia itu bisa menjadi penghalang ruhaniyahmu pada Allah. Tidak selamanya. Syekh Abu Hasan As-Sadzili justru kholwatnya, qalbin zahidinnya di tengah-tengah fisik kaya raya, Pak. Dia tidak hanya jadi lurah atau jadi kepala desa. Dia pada saat itu jadi gubernur pertama. Habis itu perdana menteri. Itu kekasih Allah. Sehingga menurunkan thariqah beliau Abu Hasan As-Sadzili. Thariqahnya apa, Pak? Apa? Sadziliyah. Mutabaroh. Iya. Jadi tidak selamanya kayanya fisik itu sebagai penghalang ruh terhadap Allah. Karena di dalam kopi ini ono sopo. Tapi ya jangan kau salahkan mereka yang mengimami dari Imam Ghazali. Bojo ditinggal, anak ditinggal, kemewahan dunia ditinggal. Karena dianggapnya menghalangi saya untuk pada Allah. Dihalang-halang. Akhirnya bawa bagu, jalan-jalan seperti orang gendeng. Gitu, Pak. Wis terserahlah. Dia punya sistem biar saya itu dihina, dicaci orang, digila-gilakan orang. Dengan begitu aku mudah merasa sifat hakikatnya makhluk. Dengan begitu saya tidak mudah menghaiyan Allah sing mulia. Yes, biar ikut keputusan masing-masing. Dan aku yakin itu muncul dari waret bimbingan Allah di dalam dirinya. Aku yakin semuanya itu pasti gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kok dawa rek mukadimah iki, Mang. Nggih pun. Jadi tetap kita husnudzon, berprasangka baik ya terhadap Allah, terkait apa yang dihadapkan Allah terhadap kita, baik takdir qadhi maupun pasti. Dengan begitulah akan membangun rohaniyahmu itu semakin bertambah kuat ma'rifatnya. Qala musannifu rahimahullah. Dawuh sapa Ibnu Athaillah. Makalah iki makalah 6960. La ya'dumi dzambu indaka azamatan tasudduka an husnidzanni billah. Janganlah kau mempunyai prasangka bahwasanya dosa yang terjadi pada dirimu itu besar. Indaka dalam dirimu itu besar. Adomatan tasuddu, sebab iku nanti kalau kau menganggap besar akan bisa menghalangi dirimu an husnidzanni billah, akan menghalangi prasangka apik munang Allah. Janganlah kau punya prasangka apa yang kau lakukan, apa yang terjadi pada dirimu, maksiat itu besar dosanya.
Sebab kalau kau berprasangka itu besar dosanya, ya sudduka. Akan menghalangi dirimu untuk tidak berhusnudzon pada Allah. Terus dosa itu kok nggak boleh kita menyangka itu besar ya? Mengapa? Sebab kita bisa mengatakan itu kecil karena bersamaan dengan rahmat. Hatimu tidak mengakui kalau dirimu yang melakukan. Itu loh maksudnya. Bergelora di dalam hatimu itu fungsi su'aul basiro ke ainul basiro. Omah, nek sing di omah iku sering watuk. Gak mungkin ono maling mlebu. Karena mau mlebu ono wong oh sik melek. Gak sida. Enggak sida. Enggak sida. Jane mateni aku gampang. Racunen aku kayak ngombe. Kayak ana teudan, ngono bongkok. Ya, gampang nggih. Gak mungkin kata ombe. Pasti tak ombe. Karena itu jalanku. Nah. Para khalifah dulu seperti itu. Khalifah papat itu. Jadi golongan yang gak suka dengan ajaran Rasulullah. Kaum Khawarij itu berupaya untuk membunuh, diracunlah, wis macam-macam. Dengan cara apapun. Gak suka dinul haq itu digelar. Makanya gampang ngeracun aku, gampang manteni kalau teudan tak ombe. Ketika dosa besar kau lakukan dengan bentuk kau lalai pada Allah, maksiat, hati pada Allah. Lalainya Anda sadar siapa yang melalaikan, itulah maksudku. Dosa besar itu akan menjadi kecil karena bersamaan dengan rahmatnya Allah. Mana rahmatnya Allah? Klike sambunge rasa menyang urip, sambunge iman menyang Allah yang segala-galanya. Itu yang kumaksud rahmat. Jadi perbuatan dosa yang tadinya kelihatan secara fisik itu besar, di mata Allah jadi kecil karena ada pengampunan. Udah. Dosa yang seperti ini jangan kau anggap besar. Artinya, ketika Anda dijatuhkan Allah di maksiat, ojo delok maksiate. Paham maksud kula? Iku lho maksudnya. Supaya Anda tidak terhalang husnudzonnya pada Allah. Ada rencana apa ya? Allah iki. Lah gitu, jenengan pasti husnudzon nang Allah. Dah. Fa inna man arafa rabbahu istafghara fi jambi karomihi dambahu. Dan sesungguhnya orang yang sudah tahu Tuhannya istasghara, apapun yang dihadapkan Allah 4 waktu, bala, nikmat, taat, maksiat.
orang ini mesti ndelok Allah. Orang ini pasti imane iku hanya karena Allah. Dasarnya la haula wala quwata illa billah. Golongan kita yang awaludin ma'rifatullah dinama saja syariat nggak bisa terima. Nggak bisa menerima masa sih Allah itu gelibet di lokalisasi. Kalau di masjid saya mah percaya di semua itu baik itu Allah. Kalau di lokalisasi Cak, yo itu karena nafsumu. Enggak gitu nggih? Ya juga punya dasar. Yes babano, kuwi gak usah gegeran. Gak usah tengkar lah. Memang pola iman antara di TK, SMP, SMA, mahasiswa gak sama, Pak. Dulu kita juga pernah seperti itu. Udah kasih maklum aja lah. Kasih maklum. Ketahuilah apa yang Fijambi karomihi ini. Karena wajahnya ruh itu jatuhnya pada lilladzi fatoros samawati wal ard. Menghadapnya ruh. Wajah ruh itu ndi to, Pak? Iman, rasa itu wajah roh sampean. Makanya orang kalau tidak punya rasa, tidak punya iman, wajahnya gerowak. Tahu gerowak? Allah katakan, ulaika kal an'am balhum adol, dasmu iku tak ganti ndase kiri. Saya ganti dengan kepala anjing, kepala babi, kepala ular, dan sebagainya. Dan itu semuanya dikarenakan sifat-sifat dalam diri kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajahnya, roh itu iman, rasa itu jatuh. Adep no. Menghadaplah terhadap wajah Allah, wajah lilladzi. Mana wajah lilladzi itu? Iki. Fataras samawati wal ard, sifate lilladzi yang menguasai jagat langit dan bumi. Kula eling dawuhe Abah iku biyen dilokno mak. Sit ojo rokokan ae engko kuwi watuk. Jawabe Abah lu enteng. Kucing gak rokokan yo. Waduh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tatkala wajah ruhmu itu sudah kau bangun ini kau gugahi lho, Pak. Bangun. Kita membangun wajahnya ruh kan lewat sirul asror di Su'aul Basiroh, Pak. Terus. Maka itulah yang dimaksud Allah dalam doa iftitah mau tadi, ngarahno wajahmu, wajah rohmu terhadap wajahnya Allah. Diperkuat dawuh ini dengan Al-Baqarah 115. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kau berada mengarah, di situ ada wajah Allah. Maksudnya madepo neng wajah Allah, yaiku kiblat hakikatnya.
Itu kiblat hakikatnya. Tapi bukan lantas jenengan pakai goro-goro di tengah orang syariat lo ya, bikin musola masjid imamane ono lor. Janganlah, Bos. Jangan. Ya tetap aja tekek jadi letakkan di barat. Sudah bikin musola, imamnya ada di utara, tetangga diundang tidak sholat. Nek kuwi sendiri ning kamarmu ya terserah. Salah. Saya enggak ngalang-ngalangi. Bon. Bisanya Anda berhusnudzon terus pada Allah, itu memang ketika beraf'al melakukan itu, wajah ruhmu menghadap kepada wajah Allah. Is. La soghirota idza qabalaka adluhu wala kabirota idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil manakala kau melakukan kesalahan itu, Allah pakai dengan sifat adilnya. Sifat adilnya itu ya apa? Gini Pak, orang nyuri ayam, Qur'annya bagaimana? Sifat adilnya. Pokoknya mencuri. Itu kalau menurut Al-Quran, itu hukumannya apa? Dipotong tangan kanan. Nyuri lagi, dipotong tangan kiri. Nyuri lagi. Nah. Itu sifat adil. Tidak ada dosa kecil manakala Allah itu memakai sifat adilnya. Mestinya Anda tadi melakukan dosa besar kok dadi cilik, sebab jatuhnya wajah ruhaniyahmu pada Allah, pada wajah Allah, akhirnya jadi kecil. Kok menurut hukum adilnya Allah sesuai dengan undang-undangnya, ya besar Pak. Besar. Lah, soghirota, tidak ada dosa kecil. Tatkala Allah itu menghukummu dengan hukum adilnya. Gak bisa. Ini terjadi pada siapa? Terjadi pada di luar kekasih Allah. Karena semua kekasih Allah ketika beraf'al husnul a'mal, nataiju husnil ahwal min qalbin rohibin. Karena mereka ahli hijab itu lakunya fisik, orientasi hatiku selain Allah. Gak percaya? Ayo tak buktekno. Jenengan sholat iki sebab apa? Perintah. Di dalam perintah ada surga. Nih ditinggalkan karena jadi neraka. Terus kalau begitu, di mana letaknya niatmu yang terakhir disebut lillahi ta'ala? Nggak bisa, Pak. Mesti orientasi rohaniah kita madepe wajah roh itu terhadap rohibin. Apa rohibin? Adalah duniawiyah. Rohibin. Tadi yang pertama zahidin. Duniawiyah.
Jadi besar Pak dosanya. Jadi memakai hukum adilnya Allah sesuai dengan undang-undang. Berhubung Anda kekasihnya. Maka ketika Anda dijatuhkan maksiat, mingkol bin zahidin, disitulah rahmat itu. Wis iki gak iso Pak diterima cara bahasa wong syariat, nggak bisa diterima. Nggak bisa. Karena hatimu dalam posisi zahidin niki. Jatuhnya hati, wajahnya ruh itu menghadap ke wajah Allah. Itulah akhirnya secara undang-undang, hukum undang-undang besar, dosa itu akan menjadi ringan. Karena apa? Kekasih kau. Diurai lagi, kau jatuhnya di situ, tidak kau sengaja. Kau nggak bisa merencanakan, karena rencana itu rencana Allah. Kau sudah lepas, punya rencana kau lepas. Irodah dalam hatimu sudah tidak ada irodah Allah. Wis gini Pak, aku jadi hakim. Jenengan adalah tersangka. Jenengan iku mungsuhku. Hukum yang kuterapkan terhadap dirimu pasti tidak sama dengan hukum yang kuterapkan kepada kekasihku, padahal pelanggarannya dosanya sama pasti. Nggak akan sama jatuhnya hukum itu. Mohon maaf, Anda musuh saya. Terjebaklah Anda ada urusan hukum. Aku hakimnya, Pak. Tak mek amen. Jenengan ngajukan apa? Pledoi. Tahu pledoi? Siapa tahu di penjara mesti roh. Pledoi ku Pak adalah pengajuan dari tersangka meringankan beban daripada pasal-pasal yang dilakukan. Itu namanya pledoi. Bantah ambek pasal yang diajukan oleh jaksa terhadap hakim. Itu namanya pledoi. Jadi iling-iling ya pledoi. Enggak tak terima Pak. Karena kau musuh. Apa kesalahan Anda? Hanya sepele. Tapi undang-undang di situ mengatakan, jikalau kau melanggar pasal ini, maksimal jatuhnya hukuman 3 tahun, minimal setahun. Ada pola maksimal dan minimal. Mengapa ada pola maksimal dan minimal? Karena kronologi melakukan itu memang direncanakan apa enggak. Adakah pasal yang memberatkan? Ini Pak Hakim Pak. Orang ini biar tahu belajar ilmu kehakiman. Waktu ning LP tapi di saya gak ngerti. Loh nggih. Terus si B, iku kekasihku Pak. Loh. Selalu bantu aku dan lain sebagainya. Pokoknya saya sukalah. Terus melanggar hukum yang sama dengan jenengan sebagai musuhku. Gak mungkin. Tak padakno ambek jenengan. Gak mungkin. Mesti tak ambil pola minimal. Gak apa-apa. Saya atur dengan pasal alasan bla 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 bla. Media ngomong tak jawab. Iki sebab ini. Mudah. Sama dengan itu Pak. Karena rahmat akhirnya besar menjadi kecil. Iku secara logika Pak. Secara logika.
Allah pun tidak jauh berbeda. Dikarenakan sampean kali kula niki olehnya melakukan tidak ada rencana, kesengajaan, maka diringankan Allah. Diringankan. Sudah lepas. Karena keakuanmu itu sudah lepas. Dikarenakan yang kedua, wajah rohmu itu menghadap ke wajah Allah. Sehingga yang dianggap besar menjadi sedikit. Akhirnya tidak bisa menghalangi kesalahan itu dari pertemuan ruhmu dengan Allah. Wala kabirotan idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa besar, kesalahan besar, jikalau wajahmu itu menghadap fadlnya Allah. Inilah yang kumaksud ketika terjadi kesalahan, hatimu jatuhnya pada Allah yang segala-galanya. Sangat dipahami? Inilah waktu 4 yang disebut bala, nikmat, taat, dan maksiat. Oke Bapak Ibu, sudah gitu aja apa yang bisa kami sampaikan.